Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jika minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi teks eksposisi, maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Nah, teks cerpen itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Cerpen menurut KBBI berasal dari dua kata, yakni cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi dan relatif pendek. Berarti kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Sedangkan cerpen menurut para ahli, yang pertama ada menurut Susanto dalam Tarigan. Cerita pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 5.000 kata atau kira-kira 17 halaman kuartos spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Yang kedua ada menurut Lubis dalam Tarigan. Cerita pendek harus mengandung interpretasi pengarang tentang konsepsinya yang mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sebuah cerita pendek, sebuah insiden yang terutama menguasai jalan cerita. Cerita pendek harus mempunyai seorang yang menjadi pelaku atau tokoh utama. Cerita pendek harus satu efek atau kesan yang menarik. Yang ketiga ada menurut Morris dalam Tarigan. Ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri utama cerita pendek adalah singkat, padu, dan intensif. Yang kedua, unsur-unsur cerita pendek adalah adegan, tokoh, dan gerak. Yang ketiga, bahasa cerita pendek harus tajam, sugestif, dan menarik perhatian. Kemudian ada struktur cerita pendek. Yang pertama ada abstraksi. Bagian abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita. Abstrak pada sebuah teks cerita pendek bersifat opsional. Artinya, sebuah teks cerpen bisa saja tidak melalui tahap ini, yaitu tahap abstrak ya. Yang kedua, ada orientasi. Tahapan orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita dan meyakinkan pembaca. Dengan kata lain, latar merupakan sarana pengekspresian watak, baik secara fisik maupun psikis. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian, tetapi pada setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Yang keempat ada evaluasi. Untuk mencapai sebuah selesai atau leraian, diperlukan evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, konflik yang terjadi diarahkan pada pemecahnya sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Yang kelima ada revolusi. Pada revolusi, pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Yang keenam ada koda. Koda merupakan penutup cerita, biasanya berisi nilai-nilai atau pelajaran yang terdapat pada cerpen untuk dipetik oleh pembaca dari sebuah teks. Sama halnya dengan tahapan abstrak, koda ini bersifat opsional. Ada juga yang menyebut kode dengan istilah reoritensi. Kemudian fungsi cerpen. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua ada fungsi estetis, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga fungsi didaktif, memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat ada fungsi moralitas, memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Yang kelima ada fungsi religiusitas, memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Kemudian ada unsur cerpen. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita. Pada bagian ini biasanya penulis menceritakan
Bagaimana situasi yang sedang terjadi, memperkenalkan tokoh dan informasi umum lainnya. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Selanjutnya, penulis mulai menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam cerita. Yang ketiga, menuju pada konflik. Lalu, konflik mulai didapatkan di dalam cerita. Misalnya, mulai dijelaskan bahwa si tokoh ternyata meskipun pintar, dia memiliki kendala dalam belajar. Yang keempat, puncak konflik atau klimaks. Di sini, konflik mencapai puncaknya. Misalnya, si tokoh yang kesulitan belajar tadi mulai tak tahan dengan kesulitannya, dan akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri menghadapi masalah yang dibencinya. Yang kelima, ada penyelesaian. Di bagian penyelesaian, cerita berpusat pada ending yang bisa diisi dengan solusi atau juga penutup cerita. Kemudian ciri-ciri cerpen. Yang pertama bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung. Kemudian unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan utama dari sebuah cerpen. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diingat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting untuk memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan merupakan cara penulis menentukan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Adapun jenis perwatakan seorang tokoh dapat disampaikan melalui dialog, penjelasan narasi, atau penggambaran fisik tokoh tersebut. Yang ketiga ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan jalan cerita yang akan dikembangkan hingga menjadi sebuah cerpen. Alur berupa susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur dalam cerpen memiliki tahapan seperti perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Tiap tahapan memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang berkaitan dengan jalannya cerita. Yang keempat ada setting atau latar. Setting merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Latar termasuk unsur pembangun cerita yang vital. Keberadaannya sangat penting untuk membangun suasana dalam cerita. Latar dibagi menjadi beberapa macam, seperti waktu, tempat, sosial budaya, keadaan lingkungan, dan suasana. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh penulis cerpen untuk menceritakan suatu kejadian atau latar belakang cerita. Di dalam sebuah cerita pendek, terdapat sudut pandang sebagai orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Ada juga sudut pandang dari penulis yang berasal dari sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita pendek tersebut. Gaya bahasa ini bisa dibedakan di penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Yang ketujuh ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya. Amanat atau pesan moral yang ada dalam cerpen biasanya tidak hanya ditulis secara langsung, melainkan secara tersirat. Kemudian ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama, cerpen pendek. Seperti yang kita ketahui, cerita pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Jenis pertama dari cerpen adalah cerpen pendek. Seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Yang kedua ada cerpen sedang. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua yaitu cerpen pendek sedang atau cerpen sedang. Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya.
Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Yang ketiga ada cerpen panjang. Jenis cerpen yang terakhir yaitu cerpen panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5.000 kata atau bahkan 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturnya santai. Nah, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa cerita pendek merupakan salah satu teks fiksi. Cerpen adalah cerita narasi fiktif yang relatif pendek sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Kemudian ini untuk ketentuan tugas mandiri. Silahkan kalian membuat cerpen dengan tema cerita horor. Panjang cerpen sekitar 2-5 halaman. Cerpen harus hasil karya sendiri dan tidak copy-paste dari internet atau dari sumber manapun. Tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Juni tahun 2022. Nah, cukup untuk materi cerpen hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah dan tugasnya dikerjakan. Minggu depan akan membahas tugas mandiri. Jika sudah selesai materi debat, kita akan lanjut ke materi teks. Minggu depan kita akan membahas tugas mandiri. Jika sudah selesai teks cerpen ini, kita akan lanjut ke materi teks biografi. Cukup sekian untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.